Tribuners. Di mana ini ada kabar adanya sebuah penipuan gitu yang dilakukan oleh jasa wedding organizer gitu Tribuners. Yang mana ini korbannya ini mengaku sudah membayar 80 juta rupiah Tribuners. Tapi mereka ini nggak dapat yang namanya catering nih Tribuners. Nah tuh gimana tuh kita lagi ibaratnya lagi acara besar gitu ya. Acara yang sekali seumur hidup yakni pernikahan, tapi ternyata di hari yang bahagia itu justru mereka juga kena sial gitu ya Tribuners, karena ternyata wedding organizer yang udah dilunasin itu nggak include sama yang namanya catering. Jadi waduh gimana tuh nasibnya. Nah simak dulu ya. Jadi media sosial nih Tribuners dihebohkan dengan adanya sebuah pesta resepsi pernikahan gitu yang diketahui ini tidak menyediakan catering, alias di situ nggak ada makanan dan juga minuman nih Tribuners. Jadi benar-benar cuma ya acara aja gitu. Di situ nggak ada stand-stand ataupun ada ini ya pegawai atau petugas-petugas catering yang mungkin biasa kita lihat di pesta-pesta pernikahan kayak gitu, Tribuners. Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 6 Desember 2025 di sebuah gedung di kawasan Jakarta. Jadi ini emang masih baru-baru banget nih Tribuners terjadinya. Dan ini terdapat sejumlah pasangan yang menikah pada tanggal yang sama, Tribuners kemudian melaporkan bahwa acara mereka ini berantakan Tribuners karena layanan catering yang dijanjikan ini tidak sesuai atau disediakan oleh pihak wedding organizer. Jadi diketahui mereka ini sama-sama menggunakan jasa wedding organizer yang bernama Ayu Puspita Tribuners. Kemudian nih korbannya mulai speak up gitu ya. Dan salah satu korban penipuan dari BO Ayu Puspita ini namanya Samuel nih Tribuners. Ini menyebut bahwa Ayu Puspita memang sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tapi sudah dipulangkan lantaran pelapor hendak pergi berbulan madu gitu. Namun korban yang lain kemudian melakukan penggerebekan gitu, Tribuners menggerebek Ayu Puspita ini dan suaminya di kediamannya di wilayah Jakarta Timur. Jadi kemudian setelahnya Samuel ini juga menceritakan ya Tribuners kejadian penipuan yang dialaminya itu. Dan Samuel ini mengaku ia tertipu itu saat menggelar pesta resepsi pernikahan Tribuners, tepatnya di Gedung Pelindo, Jakarta Utara pada hari Sabtu 6 Desember 2025 lalu. Jadi saat kejadian nih Tribuners, dia mengatakan bahwa tamu yang datang ke resepsi pernikahannya ini kemudian ya mau nggak mau pulang cepat gitu ya Tribuners dan kemudian meninggalkan lokasi. Jadi memang kayak datang, kemudian mungkin foto atau bersalaman kepada pengantin, kemudian pulang gitu. Dan padahal Samuel ini mengaku dirinya udah membayar lunas ke wedding organizer Ayu Puspita itu Tribuners. Jadi Samuel menyebut dirinya ini udah bayar uang kurang lebih senilai 80 juta plus plus gitu Tribuners. Jadi uang puluhan juta itu sudah dibayarkan secara lunas gitu Tribuners. Tapi ternyata di hari H pernikahannya itu nggak ada yang namanya catering. Jadi benar-benar kosong gitu ya Tribuners. Paling cuma ada dekor, kemudian ya pestanya ada, tapi makanannya dan juga minumannya yang nggak ada gitu. Dan Samuel ini juga diketahui udah memesan villa di Bali nih Tribuners buat berbulan madu dan tiket pesawat menuju Pulau Dewata. Namun ini juga takdir berkata lain ya Tribuners, kini dia juga harus mengurus kasus penipuan yang dilakukan oleh BO Ayu Puspita ke polisi. Jadi pertama kali Samuel ini mengetahui BO tersebut nih Tribuners dari sebuah festival atau pameran pernikahan yang digelar di Jakarta. Dan kemudian ada juga salah satu keluarga korban penipuan bernama Nana. Ini juga menceritakan tentang sepupunya yang bernama Akmal yang juga tertipu oleh BO Ayu Puspita ini nih Tribuners. Jadi menurut Nana saat kejadian pesta resepsi ini sepupunya udah dimulai gitu ya. Tapi ternyata cateringnya ini juga belum ada nih Tribuners. Kasusnya sama ya kayak yang Samuel tadi. Kemudian dari pihak keluarga si Akmal ini eh, telepon lah menghubungi gitu ya dari pihak cateringnya gitu. Dan waktu dihubungi sama keluarga kedua mempelai gitu ya, tapi ternyata pihak catering ini justru memberikan kabar yang nggak jelas gitu lah Tribuners. Jadi kayak hilang-hilangan gitu. Dan mereka ini juga waktu dihubungin pihak cateringnya bilang udah dekat, tapi waktu diminta Sherlock gitu mereka itu nggak ngasih gitu Tribuners.
Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, Nana ini juga mengatakan bahwa segala cara kemudian diupayakan gitu Tribuners, apalagi di situ kan nggak ada makanan dan juga minuman gitu ya. Akhirnya pihak keluarga ini mengupayakan berbagai cara biar para tamu yang datang ini juga tetap bisa dijamu dengan baik gitu ya. Dan salah satunya adalah pihak keluarga ini kemudian memutuskan buat memesan makanan melalui ojek online Tribuners atau aplikasi. Dan akhirnya keluarga ini berinisiatif gitu ya, pesen makan dadakan gitu ya lewat ojek online gitu. Itu sebisa mungkin biar para tamu ini juga bisa dijamu dengan baik. Jadi mereka ini kayak pesan makanan berupa kebab, kemudian pizza kayak gitu. Tapi ya itu nggak cukup Tribuners karena pasti tamunya juga banyak gitu ya. Dan situasi di acara pesta resepsi pernikahan tersebut juga akhirnya jadi penuh ini ya Tribuners, ada kesedihan pastinya ya di sana. Walaupun di situ momen pernikahan yang seharusnya menjadi bahagia, tapi di sisi lain mereka juga merasakan kesedihan yang mana WO yang udah dibayar itu kayak enggak memenuhi tanggung jawabnya gitu Tribuners, dan bahkan kedua mempelai gitu Tribuners, baik pria yang dan wanitanya itu mereka juga menangis Tribuners karena mendapati hal itu di hari bahagianya ya. Dah siapa sih yang nggak bakal ini ya, nggak bakal nangis atau mungkin merasa sakit hati gitu ya Tribuners, apalagi kalau mereka di hari bahagianya itu ternyata mereka justru mendapatkan tindak penipuan gitu. Dan juga kedua orang tua dari mempelai itu juga shock gitu Tribuners mendapati di hari pernikahan anak-anaknya ternyata ada wedding organizer yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, sebelumnya ini memang berita terkait penipuan itu udah heboh gitu ya Tribuners di media sosial gitu. Dan sejumlah pasangan yang menikah pada tanggal yang sama, yakni di hari Sabtu itu kemudian melaporkan gitu ya bahwa acara mereka jadi berantakan karena layanan catering yang dijanjikan itu nggak sesuai atau disediakan oleh pihak wedding organizer. Dan seiring dengan itu Tribuners, ada video penangkapan owner dari wedding organizer yang bernama Ayu Puspita yang kemudian ini juga ikut ramai di media sosial. Jadi video itu ada di akun Instagram @jabodetabek24 dan info banyak masyarakat yang terkena penipuan nih mengerubungi Ayu Puspita itu Tribuners saat hendak masuk ke kantor Polda Metro Jaya pada hari Minggu 7 Desember. Dan saat itu nih terdengar ada seseorang yang berteriak nih dan menyatakan bahwa ada 8 orang yang terkena tipu dari WO tersebut. Kemudian Ayu Puspita ini ternyata juga sempat memberikan keterangan nih Tribuners dalam video itu. Jadi Ayu dalam video itu terlihat mengenakan kerudung warna hitam Tribuners dan kemeja lengan panjang bermotif garis-garis biru dan putih. Salah satu korban kemudian ini menanyakan ya Tribuners nasib uang mereka nih. Ini apalagi nih uang juga nggak sedikit gitu ya Tribuners untuk membayar WO ini gitu. Mereka menanyakan nasib uang mereka yang udah terlanjur dibayarkan ke pihak WO gitu. Kemudian Ayu Puspita menjelaskan nih bahwa untuk mengumpulkan dananya lagi, ia harus melakukan penjualan lagi barang-barang untuk event ke depannya. Pusing mata saya sih. Saya juga pusing. Gua pusing, duit gua kemana? Gua lebih pusing. Jalan-jalan keluar negeri, gua jalan-jalan. Pusing anak gua mau nikah. Woi, malu tahu nggak ada catering di kata ituan gua. Berujur nggak? Kemarin semalam. Kamu bisa tahu nggak perasaan saya? Zolim. Kamu gini doang kena press pusing. Apa kabar saya sama pasangan sama keluarga pusing nggak? Sampai pagi di Polres. Ya sekarang lo jadinya gimana deh? Heran ya. Di sini. Cepetan ngomong apa? Tadi mau ngomong apa? Untuk semuanya, saya tidak ada niat sedikit pun untuk seperti ini. Saya inginnya semua event itu terlaksana dengan sesuai dengan yang ada di kontrak. Oke, sebentar. Kenapa nggak sesuai hari H? Catering nggak ada. Terus kenapa vendor banyak yang kamu tunggakin? Angin aja kamu tunggakin 12 invoice asal kamu tahu. Orang lagi hamil. Jadi gini kakak, untuk semua vendor itu sudah melalui negosiasi saya.
untuk semua vendor, terutama Kak Anggin, Kak Alfiah, itu semua itu sudah saya langsung bernegosiasi langsung ke mereka. Saya untuk masalah yang di minggu ini, yang dari hari Sabtu, untuk masalah catering itu ternyata ada ada kurang dan juga ada telat. Itu memang itu memang jadi seperti ini. Jadi dari hari Senin memang ada beberapa admin yang resign. Jadi tidak ada Senin kemarin. Iya, di hari Senin, Kak. Yang siapa saja yang resign? Siapa saja yang resign? Ada Kak Pipin, ada Kak Rina, Kak Kiki, Kak Zirli. Mbak Pipit resign nggak dia? Kamu masih balas chat saya semalam? Betul. Terus itu kesannya jadi nipu dong. Rina juga masih ngechat. Lanjutin dulu Bu, sampai selesai baru nanti ada resign. Jadi saya harus bisa cari admin untuk backup. Oke, Admin backup itu kebetulan memang ada admin buat backup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.